Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Asrofi dari jurusan Sosiologi dengan NIM 241812449. Ingin mewawancari teman saya yaitu saya Aldi Syaputra Hasibuan dari Ilmu Politik. Aku Faras dari kelompok bahasa Indonesia. Aku hari ini mau mewawancarain teman aku. Boleh dikenalin dulu siapa namanya? Sebelumnya kenalin, nama aku Yuniza Fitri, aku angkatan 24, aku dari jurusan Sosiologi. Nama saya Yuniza Fitri dari Sosiologi 24. Ini mewawancarai mengenai ujaran kebencian. Sebelumnya boleh dikenalkan dulu, Bang? Kenalin, gua Adit dari Sos 20. Saya Agif, mahasiswa jurusan Sosiologi. Di sini saya perwakilan dari kelompok untuk mewawancarai untuk tugas proyek NKWU Bahasa Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Kak. Perkenalkan, aku Fakiran Sunda Alistian dari jurusan Sosiologi. Saya Zidane Zidan dari kelompok KWU Bahasa Indonesia. Di sini bersama dengan Zainab dari Prodi Sosiologi. Boleh nggak perkenalan dulu siapa nama kamu? Kenalin, aku Safety Zahrona dari jurusan Sosiologi. Saya Aisyah Bizra dari jurusan Sosiologi. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari Universitas Andalas. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak? Oke. Halo semuanya, aku Aurel dari jurusan Sosiologi. Menurut aku sih, seseorang itu melakukan ujaran kebencian itu pasti ada dasar karena dia benci seseorang gitu kan. Jadi pasti ada sebabnya itu karena dia mungkin benci sama seseorang itu, jadi ingin menjatuhkan seseorang itu atau mengekspresikan kebenciannya itu lewat ujaran kebencian di media sosial kayak gitu. Penyebab orang melakukan ujaran kebenciannya biasanya ini kalau gua ngelihatnya itu berdasarkan ada aksi, ada reaksi. Karena kita sekarang lagi bahas sosial media nih. Kalau sosial media itu kan kayak bebas ya kan, lo bisa ngapain aja. Jadi gua ngerasa kayak masih banyak orang yang belum sanggup akan hal itu. Mereka upload something, sesuatu tanpa tanpa memikirkan reaksi yang akan orang lihat gitu. Jadi mungkin kayak ada beberapa hal yang mungkin orang itu rasa, yang upload ini merasa kayak menurut gue ini fine kok, aman-aman aja, tapi bisa jadi buat orang itu sesuatu hal yang menyinggung kayak aku nggak setuju sama ini, sampai akhirnya kayak dan ditambah juga kayak mungkin yang menyebarkan ini kayak temperamen maybe atau kayak short temper gitu, jadi kayak merasa kayak wah ini menghina gua nih, padahal enggak. Apalagi kalau misal memperhatikan itu kan sesuai buat sendiri ya bacanya. Lu bacanya sesuai kayak mungkin lu nulisnya kayak gimana, lu nulisnya sambil ketawa-tawa tapi yang baca kan bisa lagi marah atau setelah membacanya kayak rada marah atau gimana, kayak contoh simpel aja deh, kayak lu lagi ngapain kan orang bisa ngeliatnya kayak lu lagi ngapain sama lu lagi ngapain, nah itu kan beda tuh, gitu. Jadi mungkin kalau itu penyebab adanya hate speech gitu kayak orang kayak lu melemparkan sesuatu ke alam liar dan lu berharap apa reaksinya. Menurut aku, seseorang bisa mengujarkan ujaran kebencian itu tuh ada dua hal. Yang pertama itu karena dia iri, yang kedua itu karena perbedaan prinsip. Kenapa dia bisa iri? Karena dia tidak mampu menyaingi atau merasa orang itu tidak boleh lebih dari dia. Pertama, kedua, mengapa berbeda prinsip? Karena kan ada nih prinsip, misalnya prinsip seseorang nih, prinsip si A dengan si B berbeda. Nah, ketika prinsip si B ini diutarakan dan tidak sesuai dengan prinsip A, cenderung orang yang memiliki prinsip A ini akan mengutarakan ujaran kebenciannya kepada si B ini. Jadi itu penyebabnya bisa dari faktor individu itu sendiri, kayaknya misalnya kayak dia iri atau tidak suka kepada pelaku ujaran kebencian itu. Terus kalau faktor lingkungannya atau dari orang lain, mungkin dia terkena provokasi dari orang lain atau pengaruh hasutan dari orang lain. Kalau menurut saya pribadi, banyaknya orang atau masyarakat itu hanya bisa menggunakan handphone.
ada literasi digital. Yang banyaknya hanya mereka cuma bisa memakai handphone, tapi tidak bisa mengevaluasi, memahami atau menganalisa fungsi handphone tersebut. Terus yang kedua adanya sifat fana anonim atau banyak orang-orang yang menggunakan akun anonim untuk menggunakan ujaran kebencian. Kalau menurut saya seperti itu. Sebab dari seseorang itu menyebarkan ujaran kebencian ini mungkin dari dirinya ada merasa iri kepada seseorang ataupun memiliki memiliki rasa benci kepada seseorang yang tidak disukainya gitu. Menurut aku pribadi, kenapa seseorang bisa melakukan ujaran kebencian secara sadar maupun tidak sadar? Hal itu sebenarnya dipicu oleh emosional mereka yang tidak stabil. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya ketika mereka melakukan itu, mereka melakukan atas dasar perasaan tidak suka, iri, dengki, atau hal-hal semacamnya. Lalu hal ini juga bisa dipicu oleh seseorang yang tidak mengerti atas etika digital. Untuk aku dari tingkatnya ya, mungkin kalau tingkat ringan itu tidak usah diberi sanksi, tapi diberi nasihat dan peringatan kepada dia. Tapi kalau misalnya ujaran kebenciannya itu sudah merusak mental, merusak fisik, menurut aku perlu ada ditegaskan undang-undang dan peraturan terkait hal itu sih. Menurut gua sanksi yang harus didapatkan sama orang yang menyebarkan hate speech itu nggak ada. Balik lagi ke yang gue bilang tadi, lu main sosial media itu tuh lu berhubungan dengan dunia luar nih, ya kan? Lu nggak bisa kontrol reaksi orang, sama kayak tadi yang gue bilang sebelumnya. Di saat lu nge-upload sesuatu, apakah lu bisa mengontrol reaksi orang tersebut yang bakal melihat itu? Lu bakal bisa kontrol nggak respon mereka? Enggak. Gua tidak membenarkan juga adanya hate, tidak membenarkan. Cuma apa ya? Kayak agree to disagree aja. Terus apa ya tadi itu? Selagi gua ada pengecualian. Kalau lu udah bawa sara, nah itu udah nggak bisa toleransi. Toh juga udah ada ini kan, UITE dan lain-lainnya itu kan. Tapi kalau lu masih di luar di luar sara, gua nggak masuk. Nggak terlalu impactful banget sih. Jadi jatuhnya bukan hate speech, lebih karena kayak argumentasi, membalas argumen itu kan tidak selamanya konflik dengan hate speech itu kan sudah mulai bawah. Kalau lu sudah menyerang kayak lu menyerang sara, visi dan lain-lain gitu ya, yang menurut gua itu bisa dibilang personal. Dan sanksi yang cocok kalau untuk orang seperti itu. Kalau sanksi yang kayak gitu gimana ya? Soalnya karena ini konteksnya media sosial agak susah juga. Lu mau ya agak susah sebenarnya kalau konteksnya media sosial. Cuma kalau di real life itu masih gampang. Cuma kalau di sosial media kalian bisa menggunakan tombol report sama tombol block itu. Mungkin dari sanksi sosialnya itu dia bisa diasingkan atau dikucilkan dari lingkungannya. Terus kalau dari hukum atau pemerintah mungkin ada pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian itu. Terus sanksinya dari masyarakat itu sendiri juga mungkin bisa ya sama kayak tadi diasingkan dari lingkungan dan masyarakat. Sanksi mungkin cukup dinasehatin aja agar tidak semakin menjadi-jadi ya. Mungkin cukup dinasehati dengan secara baik-baik agar bisa lebih dimengerti lagi. Untuk sanksi sendiri sebenarnya memang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, di mana pasal itu berisi tentang
ketika seseorang melakukan ujaran kebencian atau sara di media sosial, itu nantinya akan, jika dilaporkan, bisa terkena tindakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga bisa kena denda sebanyak 1 miliar. Lalu sebenarnya di setiap platform manapun itu tuh ada fitur untuk kita melaporkan seseorang yang melakukan ujaran kebencian atau hal-hal yang tidak senonoh. Nah, kita sebagai orang yang melihat itu bisa memberikan sanksi dengan melaporkan akun tersebut dan komentar yang dia unggah. Nah, jadi akunnya pun bisa kena suspend dan hal-hal sebagainya. Kalau saya pribadi, secara personal itu mungkin akan membela teman atau keluarga saya, karena itu kan memang ada ikatan personal tersendiri dan kita bisa membantu untuk melaporkan seseorang yang melakukan ujaran kebencian tersebut. Kalau menurut saya pribadi itu yang pertama saya akan yang pastinya saya akan memvalidasi perasaan teman saya gitu kan. Terus yang kedua mungkin membantu melaporkan kasus ujaran kebencian si pelaku tersebut. Mungkin hanya itu yang saya bisa lakukan. Kalau misalnya aku melihat teman aku dapat ujaran kebencian itu, mungkin aku bakal semaksimal mungkin bantu dia buat apa sih sebenarnya, kenapa sih dia bisa terjerumus sama ujaran kebencian ini. Terus juga mencari pelaku dari ujaran kebencian ini, bertanya kenapa dia melakukan ujaran kebencian ini. Terus memberi sosialisasi juga kepada si pelaku ini. Mungkin kita cukup memberikan rasa sabar sama dia, menasihati agar tidak terlalu dipikirkan, karena kalau dipikirkan bakal buat kita stres. Biarlah yang menyebarkan ujaran itu dia yang menanggung jawabi permasalahannya, dan gitu aja. Pastinya mempengaruhi ya, apalagi sampai orang-orang terpengaruh untuk percaya terhadap berita hoax atau berita ujaran kebencian tersebut. Orang-orang akan percaya dan juga menghakimi orang yang jadi korban ujaran kebencian itu, padahal dia nggak melakukan itu misalnya gitu. Pastilah kena mental lah kalau misalnya kita dituduh hal yang nggak kita lakuin, dituduh jelek-jelek gitu kan, apalagi sampai dihakimi orang lain, padahal kebenarannya nggak seperti itu. Amat bisa, karena menurut aku ya tidak semua orang tuh kayak merasa tidak semua orang itu merasa bisa untuk menerima ujaran kebencian. Bahkan ada seseorang tuh yang kayak cuman dikasih nasihat, dia tuh merasa orang itu mengutarakan ujaran kebenciannya kepada diri dia sendiri. Dan menurut aku ujaran kebencian ini sangat amat bisa merusak mental health, karena membuat orang itu terkadang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Kalau lu tanyanya dapat mempengaruhi mental health seseorang, menurut gua tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya itu udah tersinggung, udah kena. Cuman kalau orang yang emang punya sosial media, ya udah gue cuma mau nge-post doang kok gitu, terserah apa kata orang itu, nggak bakal kena. Kayak misalnya ya gue nggak tahu ya, mungkin kayak sampai sekarang itu orang untuk mengcover biar dia nggak kena mental health atau gimana, mungkin kayak biasa mental atau gimana, jadi dia lebih bisa berekspresi di sana dengan apa ya, kayak takut dengan reaksi orang-orang gitu. Cuman kalau gue pribadi, gue ngerasa kayak ya balik lagi ke orangnya. Kalau orang yang ngerasa mudah tersinggung, mudah kepikiran, overthinking dan lain-lain, ya mungkin mudah kenanya. Cuman kalau gue yang pribadi, gue gimana aja, enggak juga sih, kayak gue ngepost apa yang pengen gue post. Reaksi orang jelek ya udah aman, itu hak lu. Yang penting ini hak gue kok, akun gue gitu. Menurut saya itu bisa mengenai mental health seseorang, karena ujaran kebencian itu misalnya kayak apa ya, bisa membuat stres, depresi atau trauma sendiri bagi si individu tadi. Apalagi kalau ujaran kebenciannya itu tentang fisik, contohnya pasti dia akan berpikir terus apakah fisiknya kurang atau ini ya gitu, jadi dia akan banyak pikiran dan membuat dia stres. Menyaksikan sih ada beberapa
kebenarannya itu nggak benar gitu. Jadi orang-orang percaya men-share terus berita atau informasi mengenai ujaran kebencian, padahal yang mereka sangkakan itu nggak ngelakuin itu. Jadi aku ketika menyaksikan itu, aku mencoba untuk mungkin kalau di media sosial ya berkomentar lah bahwasanya berita ini nggak benar, buktinya ini ada, buktinya ini, coba silahkan baca ini gitu. Jadi kita harus turut andil juga, jangan sampai ujaran kebencian ini meluas lah gitu kan.